Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah analisis fungsi distraktor. Nah, analisis fungsi distraktor, analisis fungsi distraktor eh, biasa digunakan dalam soal yang berbentuk pilihan ganda atau multiple choice ya. Jadi analisis ini hanya berlaku pada soal yang bentuknya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Nah, kita mulai pembahasannya. Apa yang maksud dengan analisis distraktor? Nah, dari konsep ini, analisis distraktor itu adalah proses evaluasi terhadap pilihan jawaban yang salah. Jadi distraktor itu distraksi. Distraksi itu artinya mengecoh gitu. Jadi yang dianalisis adalah opsi jawaban ya, opsi jawaban dari soal pilihan ganda untuk mengetahui apakah opsi-opsi yang ada dalam pilihan pilihan jawaban dalam soal pilihan ganda apakah berfungsi mendistraksi ya. Khususnya adalah eh, pilihan jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh. Apakah opsi jawaban pengecoh tersebut mampu menarik siswa untuk memilihnya gitu. Ya, itu utama untuk siswa yang kemampuannya rendah atau belum menguasai materi. Nah, siswa yang belum menguasai materi biasanya akan cenderung untuk menebak-nebak mana jawaban yang kira-kira dianggap benar. Kalau orang yang sudah atau siswa yang sudah paham, pasti dia tidak akan menebak-nebak karena dia tahu persis mana jawabannya. Tapi bagi anak atau bagi siswa yang tidak tahu atau tidak ingat konsepnya, misalnya ya, maka dia akan cenderung untuk menebak-nebak. Nah, bagaimana agar pilihan tebakan itu salah? Artinya, orang kita coba menghindari, kita coba menghindari eh, orang memilih jawaban yang benar karena mencoba-coba gitu. Itu yang harus kita hindari sebenarnya ya sebagai tim penilai. Jadi orang memilih jawaban yang benar, memilih opsi yang benar, memilih kunci jawaban karena memang dia tahu kunci jawabannya adalah itu gitu. Bukan karena coba-coba, bukan karena kira-kira gitu ya. Nah, pendapat lain ya, analisis distraktor itu menguji frekuensi ya distraktor atau pengecoh yang dipilih oleh siswa. Apakah menarik siswa untuk memilihnya ya? Dan siswa tidak tahu jawaban yang apa namanya yang benarnya seperti apa. Oke, nah konsep berikutnya ini menurut Ari Kunto ya. Jadi analisis distraktor dilakukan untuk melihat apakah pilihan jawaban yang salah pada soal pilihan ganda berfungsi dengan baik dalam menarik siswa untuk memilih jawabannya ketika dia tidak tahu jawaban yang benar. Kemudian berikutnya menurut Nitko dan Brookhart ya, good distractor, jadi distraktor yang baik itu eh, plausible ya memungkinkan untuk dipilih, kemudian atraktif ya, menarik ya untuk siswa yang low achieving ya kemampuan akademiknya atau eh, kemampuan hasil belajarnya lemah. Kemudian ineffective distractor ya, eh, distraktor yang tidak efektif ya, eh, tidak dipilih ya oleh siswa tertentu gitu. Jadi seberapa berfungsi ya suatu pilihan jawaban pengecoh untuk dipilih oleh siswa itu adalah konsep analisis distraktor. Nah, apa tujuannya? Pertama, menilai kualitas setiap opsi jawaban yang salah. Apakah berfungsi dengan baik sebagai pengecoh atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita membuat soal pilihan ganda, tidak hanya memikirkan kunci jawabannya yang mana, tetapi memastikan bahwa pilihan-pilihan jawaban yang lain yang berfungsi sebagai pengecoh
itu bisa membingungkan siswa yang tidak paham konsepnya, tidak ngerti jawaban yang realnya mana sehingga dia semakin tambah bingung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi distraktor yang tidak berfungsi ya, non-functioning distractor. Ya, yaitu opsi yang dipilih oleh kurang dari 5% siswa. Jadi, angka ini bisa berbeda tergantung kepada standar yang digunakan gitu ya. Nanti kita bahas tentang standarnya berapa sih minimal. Kemudian membantu merevisi soal agar lebih valid dan reliable. Nah, ketika misalnya suatu soal ada pilihan jawaban A, B, C, D, nah kemudian ada opsi jawaban yang apa namanya yang tidak dipilih oleh siswa, maka soal yang demikian opsi jawabannya harus diganti agar memiliki apa namanya daya attractiveness kepada siswa untuk memilih opsi jawaban tersebut. Nah, berikutnya, Bun, pintunya tutupin, Bun. Bun, Bun, pintunya tutupin. Tutupin aja pintunya, Bun. Nggak apa-apa, tutupin pintunya aja. Nggak apa-apa, tutup sedikit supaya nggak ini. Nah, ketentuan untuk distraktor ya. Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya bila distraktor tersebut dipilih sekurang-kurangnya ya oleh 5%. Ya, jadi setiap distraktor itu harusnya kalau dia berfungsi dengan baik dipilih oleh minimal 5% ya dari testi. Kalau testinya ada 100, minimal ada 5 orang yang memilih setiap opsi jawaban itu. Ya, setiap opsi jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh. Kalau kurang dari 5, berarti opsi jawaban tersebut tidak baik. Ya, kemudian kalau misalnya testinya lebih sedikit, ya tinggal dikalikan saja 5% dari total testi berapa. Nah, itu ketentuannya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh soal ya. Contoh soal, masih ingat ya, bagian-bagian soal saya tandai ya. Nah, ini yang disebut sebagai STEM ya, STEM. STEM atau pokok soal ya. Nah, ini yang disebut sebagai STEM atau pokok soal. Nah, kemudian, nah, kita masih ingat konsepnya. Nah, ini ya A B C D E disebut sebagai option, option. Ya, option atau opsi jawaban. Nah, ingat ya konsepnya seperti itu. Nah, kita baca soalnya. Saat seorang tamu datang ke hotel dan menyampaikan keinginannya untuk menginap tanpa melakukan pemesanan sebelumnya, staf bagian depan atau front office akan melakukan pemeriksaan ketersediaan kamar dan melakukan pencatatan data tamu. Proses ini disebut dengan titik-titik, gitu ya. Nah, A. Reservasi, B. Registrasi, C. Housekeeping, atau D. Room service. Nah, A, B, C, D, E itu disebut sebagai option, ya, sebut dengan option. Nah, kunci jawabannya yang mana gitu. Nah, kunci jawabannya adalah ini. Ini sebagai kunci jawaban. Yang benar adalah B. Maka opsi jawaban selain yang B, yang itu reservasi, housekeeping, room service, itu adalah distraktor. Ya, distraktor. Nah, oke. Ya, ini contoh soal nomor satu misalnya gitu ya. Nah, dalam analisis distraktor, pertanyaannya adalah berapa jumlah siswa yang memilih opsi A? Berapa jumlahnya? Kemudian berapa jumlah siswa atau testi yang memilih opsi C? Dan berapa jumlah siswa yang memilih opsi D? Nah,
Ingat konsep yang tadi ya, bahwa distraktor itu berfungsi dengan baik jika dipilih oleh minimal 5% dari testi. Berarti di sini kalau ingin berfungsi dengan baik harus dipilih oleh 5%. Di sini. Opsi C harus dipilih oleh 5% minimal. Ya, kemudian opsi D juga sama harus dipilih oleh 5% minimal. Gitu. Ya, jadi suatu distraktor, distraktor itu pengecoh, ya, opsi pengecoh itu harus dipilih oleh siswa minimal 5% dari total peserta tes atau testing. Oke, kita berikutnya analisis ya. Ini contoh. Misalnya ada 3 soal, jumlah pesertanya ada 50 testing. Soal nomor 1 misalnya, ya. Di sini opsi A dipilih oleh 2 orang, opsi B dipilih oleh 10 orang, opsi C dipilih oleh 26 orang, dan opsi D dipilih oleh 12 orang. Nah, oke. Nah, jumlah totalnya berapa? Ini jumlah totalnya ada 50 siswa. Oke, ada 50 siswa. Maka, nah, kemudian coba kita hitung ya ke bawah. Ini contoh hitungannya yang di bawah ya. Nah, ini, ya, 2/50 ya, itu berapa persen? Gitu. 2/50 ya, 2/50 kali 100% akan ketemu angkanya adalah 4%. Kemudian ini 10/50, 20%. 26/50, 52%, dan 12/24/50 jadinya 24%. Nah, dari sini saya contohkan yang ditandain dengan warna merah ya, tulisan yang berwarna merah itu contoh bahwa ini opsi A dari nomor item 1 itu tidak berfungsi sebagai distraktor. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, kunci jawabannya adalah A. Nah, di sini kita menemukan ada opsi yang dipilih oleh 2 orang. 2 orang kalau testinya 50 orang itu adalah 4%. Maka demikian opsi D dari soal nomor 2 ini tidak berfungsi distraktornya. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh soal nomor 3 ya. Ini ada opsi A dipilih oleh 10 orang, opsi B 14 orang, opsi C tidak ada yang memilih sama sekali. Kemudian opsi D 26 orang. Opsi D adalah kunci jawabannya. Nah, dari sini maka kita lihat ini 20% oke, fine, ini berfungsi dengan baik. Opsi B juga sama berfungsi dengan baik. Opsi D juga sama berfungsi dengan baik. Tetapi opsi C tidak ada yang memilih sama sekali. Artinya opsi jawaban ini tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu, dengan analisis ini, maka eh, tim penulis soal atau penulis soal itu harus merevisi. Misalnya untuk nomor 1, revisi opsi jawaban yang A-nya saja. Yang nomor 2, revisi opsi jawaban diganti pilihan jawabannya untuk yang D-nya. Yang nomor 3, diganti opsi jawaban yang C-nya. Jika memang penggantian opsi jawaban tidak memungkinkan, ya, untuk berfungsi sebagai pengecoh, bisa saja diganti dengan soal yang lain. Artinya stemnya berubah, opsi jawabannya juga berubah, gitu. Jadi dengan analisis distraktor, kita bisa memahami bahwa analisis distraktor bisa mengetahui seberapa berfungsi ya opsi jawaban pengecoh dalam suatu soal pilihan ganda. Kemudian, selain itu juga analisis distraktor juga bisa menjadi dasar bagi penulis soal untuk melakukan perbaikan atau revisi soal. Demikian analisis distraktor, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan Anda berlatih untuk melakukan analisis distraktor. Terima kasih.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda dan menjadi bahan untuk terus belajar tentang evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.